Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Musnaini SEMM selaku dosen dari Universitas Jambi, dan yang terhormat Bapak Akram Harmoni SEMSC selaku dosen dari Universitas Bengkulu, serta rekan-rekan sekalian yang semoga pada saat ini teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Nadia Anggraini Tarigan dengan NIM C1B 018025. Saya merupakan mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Jambi. Saat ini saya tengah mengikuti program Permata Sakti di mata kuliah Ekonomi Manajerial yang bekerja sama dengan pihak kampus dari Universitas Bengkulu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai konsep dasar ekonomi manajerial. Nanti teman-teman sekalian akan tahu nih pentingnya ekonomi manajerial di suatu organisasi ataupun dari perusahaan itu. Lalu sebenarnya bagaimana sih konsep dasar ekonomi manajerial itu? Tidak sedikit dari teori ekonomi yang bisa diterapkan dalam dunia bisnis, baik teori ekonomi makro maupun teori ekonomi mikro. Salah satu penerapan teori ekonomi mikro untuk bisnis yang sering kita sebut juga ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial itu merupakan penggunaan konsep ekonomi dan ilmu pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah-masalah manajerial. Lalu apa saja sih masalah-masalah manajerial itu sehingga kita harus menggunakan ilmu ekonomi manajerial? Adapun masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan yaitu seperti penentuan laba, jenis produk, jumlah produksinya, biaya produksinya berapa, pemasarannya bagaimana, daya serap pasarnya bagaimana, tingkat elastisitas pasar, investasi, pendanaan, serta penetapan harga dari suatu perusahaan. Nah, dengan adanya ekonomi manajerial, masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan dengan ilmu pengambilan keputusan dan juga teori-teori ekonomi perusahaan yang tercakup dalam ekonomi manajerial. Apa saja sih ilmu-ilmu tersebut dan apa saja teori-teorinya? Seperti ada ilmu pengambilan keputusan, ada teknik optimasi dan ada peramalan, ada teknik teori permainan, ada data analisis, numerik dan juga statistik. Nah, ilmu tersebut sangat membantu untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi di dalam organisasi. Nah, selain ilmu-ilmu pengambilan keputusan tadi, ada juga teori-teori ekonomi perusahaan di dalam ekonomi manajerial seperti teori perilaku konsumen dari teori produksi, teori pembiayaan, teori investasi, dan teori harga dan pasar. Jadi permasalahan dari lebih konkret dan lebih efisien nih untuk diselesaikan dengan ilmu-ilmu tadi. Nah, lalu sebenarnya apa sih tujuan dari ekonomi manajerial itu? Apakah hanya untuk memecahkan masalah? Emangnya masalah itu hanya terselesaikan dengan ekonomi manajerial? Sesungguhnya, teori ekonomi manajerial itu untuk menyelesaikan masalah yang nantinya memiliki tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan khususnya seperti meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksi di suatu perusahaan sebagai acuan untuk pengaturan strategi, sebagai penyeimbangan, peningkatan. Nah, ini semua dapat terrealisasikan dengan penerapan ilmu ekonomi manajerial dan nantinya akan mencapai suatu tujuan umum, yaitu memperoleh laba yang akan digunakan perusahaan untuk meningkatkan value dari perusahaan tersebut. Nah, emang itu beneran berguna ya ilmu di perusahaan, di kehidupan nyata nih. Saya berikan contoh kasus nyata mengenai kekecewaan pelanggan perusahaan Apple terhadap penurunan harga iPhone. Kronologisnya, pada tanggal 5 September 2007, Steve Jobs, CEO dari perusahaan Apple, melakukan praktek diskriminasi harga sebagai strategi pemasaran dengan menurunkan harga iPhone mereka yang sangat sukses sejumlah $200. Harga semulanya itu sebesar $599 yang dikeluarkan 2 bulan yang lalunya. Dengan melakukan penurunan harga untuk berpikir bahwa akan menghasilkan keuntungan yang lebih banyak karena konsumen akan membeli produk mereka dengan harga yang murah ataupun harga promosi, ini semakin meningkat. Penurunan harga ini juga dilakukan dengan maksud untuk mempromosikan lebih luas produk iPhone. Namun kenyataannya, karena keputusan tersebut bersifat mendadak dan tidak didiskusikan dengan para manajer di perusahaan tersebut, keputusan penurunan harga dari Steve Jobs menimbulkan kecewaan dari pihak para manajer dari Apple. Keputusan penurunan harga juga menimbulkan kekecewaan dan amarah dari pelanggan Apple yang membeli produk tersebut sebelum harga promo, karena mereka membeli duluan merasa dirugikan. 2 hari kemudian,
Steve Jobs menawarkan kredit sejumlah $100 yang dapat digunakan di toko Apple dan online store kepada pelanggan yang sudah membayar harga penuh. Keputusan dari Steve Jobs juga dinilai bertentangan dengan kode etik pelayanan pelanggan Apple. Dari masalah ini, tips menggunakan proses pengambilan keputusan dengan cara intuiting, di mana keputusan ini diambil berdasarkan perasaan atau intuisi seseorang, biasanya dipengaruhi oleh pengetahuan dan juga pengalaman yang dimiliki. Keputusan yang diambil berujung dengan kerugian, dan bukan hanya itu, namun iPhone juga memiliki citra buruk di mata konsumennya. Seharusnya pengambilan keputusan di perusahaan Apple harus dilakukan secara bersama-sama dengan para manajer dan para konsultan perusahaan dengan melalui beberapa proses yang telah menjadi acuan agar dapat menjadi keputusan yang lebih sesuai dengan tujuan perusahaan, serta tanpa merugikan konsumen pastinya. Contoh kasus ini kita bisa lihat nih bahwa perusahaan sebesar Apple saja bisa melakukan kesalahan karena kurang tepatnya penggunaan manajerial pada saat itu. Kesimpulan yang dapat kita ambil, ekonomi manajerial itu merupakan wawasan gabungan antara teori ekonomi dan pengambilan keputusan yang dapat digunakan untuk melakukan analisis dan pengambilan keputusan yang menguntungkan bagi perusahaan. Fungsinya antara lain sebagai alat analisis dan pengambilan keputusan yang tepat bagi kemajuan perusahaan. Baik, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.